Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, sebelum masuk ke sifat-sifat nilai mutlak, kita ingat kembali definisi dari nilai mutlak. Misalkan X anggota himpunan bilangan real, maka mutlak X akan sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0, dan akan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kita masuk ke sifat nilai mutlak yang pertama. Jika A dan B merupakan bilangan real, maka berlaku mutlak A kali B ini akan sama dengan mutlak A dikalikan dengan mutlak B. Nah, contohnya seperti ini. Tunjukkan bahwa mutlak dari 3x plus 15 sama dengan 3 kali mutlak x plus 5. Oke, coba kita selesaikan. Di sini ada mutlak 3x plus 15, di mana 3x dan 15 ini mempunyai faktor yang sama, yaitu 3. Jadi kita faktorkan menjadi mutlak dari 3. Supaya jadi 3x plus 15, ini kita kalikan dengan x plus 5. Ya kan? Nah, sesuai dengan sifat yang pertama, mutlak dari 3 kali x plus 5 ini akan sama dengan mutlak dari 3 dikalikan dengan mutlak dari x plus 5. Mutlak dari 3 ini hasilnya adalah 3, kemudian kita kalikan dengan mutlak dari x plus 5. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa mutlak 3x plus 15 sama dengan 3 kali mutlak x plus 5. Sifat yang kedua, jika A dan B bilangan real, berlaku mutlak dari A per B akan sama dengan mutlak dari A per mutlak dari B dengan syarat bahwa B tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya, tunjukkan bahwa mutlak dari negatif 8 per 4 akan sama dengan mutlak dari negatif 8 per mutlak 4. Oke, kita selesaikan. Perhatikan yang di ruas kiri. Di sini ada mutlak dari negatif 8 per 4, di mana negatif 8 dibagi 4 hasilnya negatif 2. Jadi yang ruas kiri ini menjadi mutlak dari negatif 2. Kemudian yang di ruas kanan, mutlak dari negatif 8 hasilnya 8, mutlak dari 4 hasilnya adalah 4. Oke, kita selesaikan yang ruas kiri. Mutlak dari negatif 2 hasilnya adalah 2, kemudian 8 per 4 itu hasilnya juga 2. Nah, jadi mutlak dari negatif 8 per 4 ini sama dengan mutlak dari negatif 8 per mutlak dari 4. Berikutnya, sifat yang ketiga. Jika A bilangan real, maka berlaku mutlak dari A ini akan sama dengan akar dari A kuadrat. Contohnya, mutlak dari negatif 7 itu sama dengan akar dari negatif 7 dikuadratkan. Nah, perhatikan bahwa mutlak dari negatif 7 yang di ruas kiri ini nilainya adalah 7. Kemudian akar dari negatif 7 kuadrat, negatif 7 kuadrat ini kan 49, berarti sama dengan akar dari 49. Sehingga kita peroleh 7 sama dengan akar dari 49 itu adalah 7. Nah, seperti itu ya. Sifat yang keempat, jika A bilangan real, maka berlaku mutlak dari A kuadrat ini akan sama dengan mutlak dari negatif A dikuadratkan akan sama dengan A kuadrat. Nah, contohnya, mutlak dari negatif 6 dikuadratkan ini hasilnya akan sama dengan 6 kuadrat. Nah, perhatikan bahwa mutlak dari negatif 6 dikuadratkan di ruas kiri ini, mutlak dari negatif 6 itu sendiri kan 6, jadi 6 kuadrat. Jadi 6 kuadrat sama dengan 6 kuadrat, atau 36 sama dengan 36. Sifat yang kelima. Jika A dan B bilangan real, maka berlaku mutlak dari A dikurangi B ini akan sama dengan mutlak dari B dikurangi A. Contohnya, tunjukkan bahwa mutlak dari 3 min X akan sama dengan mutlak dari X min 3. Oke, perhatikan mutlak dari 3 min X. 3 dan negatif X ini sama-sama punya faktor negatif 1. Jadi, negatif 1-nya bisa kita keluarkan.
Kemudian negatif 1 supaya jadi 3, ini kita kalikan dengan negatif 3. Dan negatif 1 supaya jadi negatif X, ini kita kalikan dengan positif X. Oke, sesuai dengan sifat yang pertama tadi, mutlak dari negatif 1 dikalikan dengan negatif 3 plus X, ini akan sama dengan mutlak dari negatif 1 kali mutlak dari negatif 3 plus X. Mutlak dari negatif 1 hasilnya adalah 1. Kemudian mutlak dari negatif 3 plus X ini bisa kita tuliskan menjadi mutlak dari X min 3. Sehingga ini akan sama dengan mutlak dari X min 3. Jadi mutlak dari 3 min X itu sama dengan mutlak dari X min 3. Sifat yang keenam, jika A dan B bilangan real, berlaku mutlak dari A plus B kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, ini bisa juga disebut dengan teorema ketaksamaan segitiga. Contohnya, mutlak dari 8 ditambah negatif 11 itu kurang dari atau sama dengan mutlak 8 ditambah mutlak dari negatif 11. Perhatikan, di sini, di ruas kiri mutlak dari 8 plus negatif 11, 8 ditambah negatif 11 itu hasilnya adalah negatif 3, jadi yang di ruas kiri menjadi mutlak dari negatif 3, kemudian kurang dari atau sama dengan mutlak dari 8 hasilnya 8, ditambah mutlak dari negatif 11 hasilnya adalah 11, sehingga kita memperoleh mutlak dari negatif 3 ini 3, 3 kurang dari atau sama dengan 8 ditambah 11 hasilnya adalah 19, jadi terbukti bahwa mutlak dari 8 plus negatif 11 kurang dari atau sama dengan mutlak 8 plus mutlak dari negatif 11. Sifat yang ketujuh, jika A dan B bilangan real, berlaku mutlak dari A dikurangi B lebih dari atau sama dengan mutlak A dikurangi mutlak B. Contohnya, mutlak dari 4 dikurangi negatif 9 lebih dari atau sama dengan mutlak 4 dikurangi mutlak negatif 9. Perhatikan, di sini 4 dikurangi negatif 9 itu hasilnya 13, jadi yang di ruas kiri ini menjadi mutlak 13 lebih dari atau sama dengan mutlak 4 itu nilainya 4 dikurangi mutlak dari negatif 9 itu 9. Nah, jadi di sini mutlak dari 13 itu hasilnya 13 lebih dari atau sama dengan 4 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 5. Nah, jadi benar ya bahwa 13 itu lebih dari atau sama dengan negatif 5. Jadi mutlak dari 4 dikurangi negatif 9 itu lebih dari atau sama dengan mutlak 4 dikurangi mutlak dari negatif 9. Nah, itu tadi pembahasan mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar jika masih ada yang belum paham. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.